Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Padlan. Di sini kita kembali lagi dengan acara podcast dadakan. Nah, di sini dengan judul atau tema efektivitas machine learning terhadap potensi kewirausahaan terhadap mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, sebelum kita masuk dulu ke podcastnya, jadi kita harus menjelaskan dulu apa itu machine learning agar teman-teman semua bisa tahu apa itu machine learning. Nah, definisinya umum dari machine learning itu adalah bahwa machine learning itu adalah sebuah cabang dari AI yang bahwa nantinya program komputer itu bisa belajar sendiri agar bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, sebelum itu kita undang dulu nih dua tamu spesial kita yang akan hadir dalam Podak kali ini atau podcast dadakan kali ini, yaitu Bro Zikra dan juga Bro Chandra. Wih, Bro Chandra. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Aduh, gimana kalian pada hari ini sehat? Sehat banget nih. Semangat banget gua hari ini Semangat karena banget. diundang ke podcast dadakan gini kan. Ya, kalian udah tahu kan temanya yang kita sampaikan mau apa yang untuk podcast kali ini? Sudah dong. Oh, sudah. Nah, di sini karena kalian berdua tamu spesial, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian berdua. Nah, langsung aja ya. Boleh, Nah, langsung aja. oke, kalau langsung aja berarti di sini yang pertama nih, apa yang membuat machine learning relevan untuk mahasiswa dalam potensi kewirausahaannya? Boleh. Oke. Jadi mungkin kamu bisa tuh. Dari aku aja ya. Ya, boleh. Jadi relevansi machine learning terhadap mahasiswa itu adalah mahasiswa bisa menggunakannya terutama dalam menyelesaikan tugasnya dan yang lebih lagi mengerucut pada fokus kita kali ini yaitu tentang berwirausaha sehingga machine learning ini sangat cocok penggunaannya sebagai alat bantu gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya tanpa berlama-lama. Selanjutnya, apa manfaat dari machine learning itu sendiri untuk sebutnya untuk potensi kewirausahaan itu sendiri, apa manfaatnya gitu? Manfaatnya ya. Ya, Oke. karena tadi nyambung kan. Betul. Hmm. Ya, kita lanjut ya. Manfaatnya itu diantaranya ada otomatisasi yang mana penggunanya itu bisa memanfaatkan itu machine learning itu sebagai alat bantu seperti menghitung ataupun menjumlahkan dan lain-lainnya. Dan juga machine learning ini bisa membantu memutuskan apa sih bisnis yang akan kita jalani ke depannya atau rencana-rencana apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ketika machine learning itu kita gunakan. Baik. Seperti kayak analisis pasar gitu ya? Ya betul, analisis pasar analisis salah pasar. satunya. Berarti kalau misal analisis pasar kayak gitu teh, kayak misal bagaimana nih kalau kita pengen lagi mulai bisnis dulu kan? Ya. Bagaimana kayak mulai bisnis dulu nih? Betul. Kan banyak tuh ya pemula nih yang susah banget kayak Iya, mulai bisnis bingung tuh susah, dari mana bingung nih? mulai dari mana Iya. kan? Nah, machine learning ini bisa ngebantu. Ya, bisa menjadi solusinya gitu Oh. bagi para pemula bisnis. Tuh. Betul. Oke. Banyak banget. Tadi udah nih tentang manfaat dari machine learning untuk potensi kewirausahaan mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, selanjutnya nih untuk pertanyaan dari untuk Bro Chandra nih, Ya. apa sih contoh nyata atau dari studi kasus yang memang sudah banyak dilakukan oleh maksudnya yang sudah dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa Universitas Siliwangi untuk potensi kewirausahaannya. Ya. Karena kan belum banyak nih yang bisa banyak menggunakan machine learning Learning. nih, ya dengan efektif gitu. Ya. Oke, gua cerita aja ya Bang. Oke, Boleh. boleh cerita aja. Bayangin nih ada mahasiswa yang ingin mulai bisnis, namun nggak tahu pasarnya itu gimana gitu. Ah, Nah, caranya itu kita menggunakan machine learning. Cuman kalau kita ingin menggunakan machine learning itu kita harus punya datanya dulu. Nah, contoh kita jualan baju nih. jualan baju. Nah, kita nggak tahu nih pasarnya itu sukanya baju warna apa, desainnya gimana. Iya. Nah, kita harus punya data. Nah, misal kita ambil datanya itu dari sosial media nih. Kita ambil datanya, kita masukin ke machine learning. Nah, machine learning itu akan berpikir warna apa dan desain bagaimana yang berguna dan yang bisa diminati. Nah, machine learning itu bahkan ngasih tahu kepada si produk desainnya. Oh. Nah, sehingga contoh nyata ini sangat efektif untuk kewirausahaan, gitu Bang.
Oke, berarti ini contoh nyatanya untuk sementara tuh ya buat contoh ya tadi ya. Iya. Berarti buat awal bisnis juga ya. Awal bisnis banget itu. Ngebantu banget ya. Bantu banget. Berarti apalagi kan sekarang mahasiswa tuh banyak banget yang pengen dari awal dia dari mahasiswa pengen belajar bisnis kan ya. Berarti Benar sangat banget. berguna banget kan. Iya. Oke, berarti itu ya tadi dari contoh nyata. Nah, selanjutnya nih tadi karena Bro Chandra sudah ngasih tahu nih contoh nyatanya nih, apa sih yang kita pengen tahu nih ya, contoh dari apa sih langkah-langkah dengan cara penggunaan machine learning yang agar bisa memanfaatkan semaksimal mungkin loh, karena machine learning itu kan namanya juga mesin pasti banyak kesalahan dong, karena memang buatan manusia. Ya. Nah, apa sih yang bikin menjadi agar bisa maksimal dalam penggunaannya? Oke. Sebelumnya Abang tahu ChatGPT kan? Ah, tahu, Tahu, saya tahu. tahu. Gimana Abang cara gunain ChatGPT? Seperti harus nge-prompt dulu gitu loh. Harus mengerti GPT-nya Nah, bagaimana. itu nge-prompt kan? Iya. Nah, prompt itu harus lebih jelas. Oh. Jadi gini, Oh. prompt itu guys ya, gua kasih tahu. Iya, Nah, jika kalian nge-promptnya itu langsung gini, tolong buatkan usaha bisnis yang 1 tahun langsung sukses. Itu kan Wow. ambigu banget kan? Iya, ambigu. Gak mungkin kan? Iya, manusia Nah, pun pasti bingung kan? Bingung, ini Hmm. apalagi robot gitu kan? Iya. Yang ciptanya manusia juga gitu kan ya? Iya, betul. Nah, jadi promptnya itu harus gini, kita itu sebagai siapa? Ya. Nah, tolong buatkan si robot itu sebagai siapa juga. Misal sebagai ahli dari bisnis. Oh, berarti pas awal-awal tuh kita harus misal contoh kita sebagai penjual, Ya. GPT-nya sebagai pembeli misal gitu. Bukan, jadi kita itu sebagai pembisnis. Oh. Bisnis. Nah, si ChatGPT itu sebagai ahli dari pembisnis gitu. Oh, jadi tentukan dulu karakternya gitu ya. Iya, bukan dulu Oh. karakter dari si ChatGPT tersebut. Oh, oke. Nah, jika sudah, kita itu butuh apa gitu ke ChatGPT. Hmm. Kita itu ingin buat apa, Ya. lalu kita buat datanya dulu. Karena kita kan harus punya data untuk machine learning. Oh, iya. Nah, kita harus punya data terlebih dahulu. Hmm. Nanti si ChatGPT itu akan mengolah dan akan menghasilkan output. Oh. Nah, kalau gitu itu maksimal penggunaannya. Oh, Iya. Berarti pertama tentukan dulu nih karakternya, habis Ya. itu baru apa Ya. sih yang kita butuhkan. Ya, deskripsikan dulu. Deskripsikan dengan cerita yang sangat panjang ya, jangan yang kompleks. ya, jangan Yang- simpel. Iya, jangan simpel. Kalau simpel bingung kan? Kalau simpel itu bakalan bingung. Oh, bingung. Iya. Oke. Robotnya ini ngapain? Ini suruh ngapain? Datanya kita nggak ada gitu robot itu. Iya. Nah, kita harus kasih dulu datanya. Kayak yang tadi lah pokoknya kayak data baju gitu, warna baju, desain baju gitu kan. Iya. Kita masukin dari data sosial media nih. Oh, Nah, iya. seperti itu. Oke. Selanjutnya kan tadi udah nih tentang tata cara nih tentang penggunaan machine learning, karena kita tahu nih, jadi tahu apa itu machine learning. Machine learning tadi kan kayak ChatGPT dan lain seperti Cloud AI dan juga Gemini. Nah, selanjutnya apa sih tantangan dan juga solusi yang memang perlu dihadapi oleh mahasiswa Universitas Siliwangi untuk dalam penggunaan machine learning untuk potensi kewirausahaannya apa nih? Oke, tantangan dan juga solusinya. Iya. Oke, untuk tantangan ini menurut saya tantangan yang pertama adalah mahasiswa tapi harus ini ahli dalam menggunakan machine learning seperti yang disebutkan Bro Chandra tadi. Dan yang kedua tantangannya bisnis kewirausahaan ini sulit ditebak ya, terutama pada era kali ini karena apapun bisa jadi peluang bisnis gitu, dari mulai barang yang sangat bermanfaat atau bahkan hanya untuk hiburan semata gitu kan. Nah, mahasiswa ini harus tahu dulu apa sih yang diinginkan pasar. Tantangan yang ketiga ini adalah persaingan yang ketat tentu ya. Oh, persaingan ketat. Ya, persaingan yang sangat ketat karena semua orang pasti, jika semua orang sadar gitu kalau machine learning itu punya peluang yang sangat tinggi gitu, terutama dalam membantu berwirausaha, pasti banyak sekali orang yang ingin memanfaatkan kan. Dan juga itu membuat persaingan di pasaran kita nih semakin ketat, yang mana penggunaan AI yang berbeda-beda gitu, belum lagi cara mereka menggunakannya. Nah, itu pintar-pintarnya kita lah dalam menggunakan AI itu. Oh, berarti kita tuh gak boleh pakai apa sih, menggunakan machine learning tuh gak boleh 100% ya gitu ya? Betul banget, karena nggak semuanya itu harus diselesaikan sama machine learning, tapi harus perlu
ini Belum. itu mindset kita sendiri. Mindset jatuh. Mindset katanya. Nah, gini Bang, izin nambahin ya. Ya. Kan ini ChatGPT ya. Ah. ChatGPT itu kan berpikir dari datanya kan. Iya. Jadi dia itu mengolah data sendiri. Ah. Nah, bisa jadi kan ChatGPT itu kadang berhalusinasi sendiri gitu. Jadi datanya itu nggak sepenuhnya benar biasanya. Oh. Jadi jangan 100% dari ChatGPT. Jadi kita pun harus tetap ini juga ya, pakai kita itu. tuh harus lihat dulu nih ChatGPT itu ngomong apa sih. Jangan langsung nyuruh ini tapi kan nggak relevan gitu Iya. ke depannya. Nah, itu solusinya ya dari dua yang tadi. Oke, mungkin cukup untuk Udah? pertanyaan yang tadi. Oh, mungkin cukup ya. Oke, mungkin karena kita sudah lama nih berbicara dengan Bro Jikra dan juga Bro Chandra ya. Nah, mungkin podcast dadakan kali ini mungkin kita akan cukupkan dulu sekian ya, sampai segitunya. Karena ya saya simpulkan dulu nih dari apa yang telah disampaikan oleh Bro Jikra dan Bro Chandra. Nah, jadi bahwa machine learning itu untuk potensi kewirausahaan mahasiswa di Universitas Siliwangi itu sangat baik. Nah, sangat baik karena bisa membantu membangun bisnis, contohnya membangun bisnis, analisis pasar, bagaimana kita belajar kewirausahaan. Terus juga dalam menggunakan mesin learning itu kita tidak boleh 100% menggunakannya ya, karena apa yang dikatakan oleh Bro Chandra tadi ya, karena ChatGPT pun kadang ChatGPT berhalusinasi ya, berhalusinasi, maka kita harus pintar-pintar juga. Kalau kata Bro Zikra tadi, kita harus menggunakan mindset ya, betul mindset. Jangan 100% ya. Ya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Bro Chandra ya, terima Bro kasih, Chandra. Terima kasih Bro Zikra. Terima kasih. Salam mahasiswa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.